Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu kakak sahabat, ini kisah kejantanan. Dulu ada sebuah kejadian nyata, true story di perkebunan teh di Ciwidey. Tahu bapak ibu kakak sahabat Ciwidey di Bandung Selatan. Hari itu berkumpul para pembesar Belanda, serba resmi. Para tuan tanah Belanda mengenakan pakaian putih normal, putih-putih, resmi, luar biasa. Bersama mereka ada rakyat pribumi berjongkok. Rakyat mesti merendah di hadapan kolonial Belanda saat itu, agar bisa dibedakan mana tuan, mana pekerja, mana bos, mana karyawan. Suasana tegang bapak ibu kakak sahabat. Semua gemetar, kecuali ada seorang kakek-kakek pribumi yang datang hendak membeli tanah perkebunan orang Belanda itu. "Tuan," kata pemilik kebun yang orang Belanda, seraya mengarahkan tangannya kepada orang-orang Belanda lainnya. "Tuan, mereka jauh datang dari Belanda, tetapi ternyata mereka nggak mampu membuat kebun ini tumbuh baik, subur. Nggak mampu mereka, orang Belanda. Lantas apa yang membuat Anda yakin mengembangkan tanah ini dan tertarik membeli kebun teh ini?" Mata sang kakek bapak ibu kakak sahabat menyala. Ia menjawab mantap, "Tuan, saya orang sini. Saya asli daerah sini. Saya lahir di sini, besar pun di sini. Tuan, karena itu saya tahu apa yang saya harus lakukan terhadap kebun teh ini." "Baik," kata jawab pemilik kebun teh orang Belanda itu. Lalu pegawai bank menyerahkan berkas-berkas jual beli. Setelah dibaca sesama, sang kakek dan pemilik kebun membubuhkan tanda tangan resmi transaksi akte jual beli. Setelah keduanya memperoleh satu bundel tanda serah terima kebun, tiba-tiba sang kakek berdiri. Apa yang dilakukan bapak ibu kakak sahabat? Matanya memandangi para pelayan, para karyawan pribumi yang sedari tadi berjongkok. Bapak-bapak semuanya, sekarang semuanya berdiri. Nggak boleh lagi ada yang berjalan sambil berjongkok, kata sang kakek. Sebab perusahaan ini mulai hari ini, mulai detik ini, sudah menjadi milik bapak-bapak semuanya. Sudah menjadi milik para karyawan semuanya. Semua tersentak, bapak ibu kaget semuanya. Semua seakan gak percaya dengan apa yang diucapkan kakek itu. Pihak Belanda kemudian seperti ditampar. Mungkin malu tersindir oleh sang kakek, atau geram menahan marah pada sang kakek. Paling kikuk bapak ibu kakek sahabat, para pelayan pribumi, karyawan perkebunan itu. Mereka gak berani untuk serta-merta langsung berdiri, takut. "Ayo semua bangun berdiri," kata sang kakek. "Perkebunan ini sekarang nggak lagi dimiliki tuan-tuan Belanda, sekarang milik bapak-bapak." Perawakan sang kakek bapak ibu kakak sahabat nggak gagah, rentak, hanya karakternya luar biasa istimewa. Di masa kolonial Belanda bapak ibu kakak sahabat, ia berani langsung mengatakan begitu di hadapan sinyo-sinyo Belanda. Tentu punya resiko, pasti. Hanya mereka yang punya jiwa kesatria, jiwa kejantanan yang berani berdiri sama tegak dengan bangsa lain. Sang kakek kemudian melahirkan seorang cucu. Tahu bapak ibu siapa cucu yang dimaksud? Cucu kemudian menjadi ketua Dewan Teh Nasional. Dia adalah Bapak Haji Rahmat Badrudin. Rakyat Ciwidey, Bandung Selatan nggak pernah melupakan kisah ini. Jadi bapak ibu kakak sahabat, seorang pemimpin yang baik ialah pelindung yang baik pula bagi rakyatnya. Ia enggak takut membela orang yang di sekitarnya. Ada nasihat bernas sangat bagus dari Konfusius. Para kesatria sejati, para pejantan sejati adalah mereka yang enggak berkhutbah, yang tidak berceramah mengenai apa yang mereka lakukan, sampai mereka melakukan apa yang mereka khutbahkan, apa yang mereka ceramahkan. Wallahu a'lam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.